Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat-sahabat pemirsa Imam Ghazali 99, kali ini saya akan menyampaikan permohonan atau request dari salah satu subscriber saya yang meminta bagaimana cara untuk membesarkan Mr. P untuk seorang laki-laki yang mempunyai masalah Mr. P-nya kecil atau Mr. P-nya loyo. Baik sahabat-sahabat, sebelum saya menyampaikan, saya perlu menyampaikan bahwa ilmu ini terdapat dalam kitab Ad-Dairobi Al-Kabir pada bab yang ke-29 paling akhir. Jadi jikalau sahabat-sahabat ingin melihat referensinya langsung, silahkan lihat di kitab Ad-Dairobi Al-Kabir karangan dari Syekh Ahmad Ad-Dairobi, di mana di sana pada halaman ke-118 untuk mengatasi masalah Mr. P bagi seorang laki-laki kecil. Jadi Mr. P-nya kecil bagi seorang laki-laki. Jadi kalau Mr. P-nya kecil ini, kadang-kadang seorang laki-laki itu tidak pede ketika berhubungan dengan istrinya. Oleh sebab itu, jikalau sahabat-sahabat sekalian mempunyai masalah yang seperti ini, silahkan simak video ini sampai selesai. Dan dijamin ketika ini dipraktekkan, Mr. P sahabat-sahabat sekalian akan menjadi besar dan akan menjadi kokoh. Seperti awalnya cacing akan menjadi ular kobra, atau yang awalnya seperti jarum akan menjadi seperti linggis. Jadi baiklah sahabat-sahabat, sifatud dawain. Jadi qaulal musannifu sifatud dawain, ini dah sifat daripada obatnya, yaitu likibril ahlilih wa ghaldihi, yaitu untuk memperbesar Mr. P dan membuat kulitnya menjadi tebal, sehingga ketika kulitnya menjadi tebal maka akan mengurangi rangsangan ketika berhubungan suami istri, sehingga ketika kulitnya menjadi tebal maka dijamin pasti hubungan suami istrinya akan menjadi lebih lama atau akan bertambah durasinya ketimbang daripada sebelumnya. Bagaimanakah caranya? Yang pertama yaitu sebelum ini dipraktekkan, sebelum saya menyampaikan ini, cucilah Mr. P sahabat-sahabat sekalian dengan air hangat. Kemudian setelah dicuci maka keringkan. Maka setelah dikeringkan, maka lakukanlah cara yang ada di kitab ini, yaitu ta'khud kibritan asfar. Ambillah walerang atau sulfur yang berwarna kuning. Jadi sulfur yang berwarna kuning atau dalam bahasa lainnya adalah walerang. Wa fulfulan abyad, dan juga ambillah merica putih, jangan merica hitam, yaitu merica putih. Kemudian watas hikuhuma jayidan, keduanya walerang atau sulfur dengan merica putih tadi itu ditumbuk sampai halus. Jadi walerangnya ditumbuk, kemudian merica putihnya ditumbuk. Ini porsinya sama, jadi artinya banyaknya sama. Kemudian setelah ditumbuk halus keduanya, wa tuhallituhuma bi'asali nahlin, tumbukan daripada walerang dan merica putih tadi itu dicampur dengan madu lebah. Jadi dicampur dengan madu lebah. Kemudian setelah tercampur maka
madu tadi sudah tercampur dengan walirang dan merica putih, wa tudzalliku bihima al-ahlilah, maka madu tadi dibuat untuk memijat Mr. P-nya. Jadi Mr. P-nya dipijat dari pangkal ke ujung, jadi dari atas ke bawah atau dari pangkal sampai ke kepala. Jadi cara mijitnya seperti itu, dipijat sekitar 15 menit. Kemudian setelah dipijat selama 15 menit, setelah itu letakkan madunya tadi itu dioleskan lagi, wa tasbiru sa'atan, dan diamkan selama 1 jam. Diamkan selama 1 jam au aksaroh, atau lebih. Jadi bisa 1 jam, bisa 1 jam setengah, tapi minimal itu 1 jam. Jadi ketika itu dilakukan, maka Mr. P, sahabat-sahabat sekalian, akan menjadi besar dan akan menjadi tebal kulitnya, sehingga siap digunakan untuk bertempur dengan istri sahabat-sahabat sekalian. Namun sebelum itu harus tagsiluhu, yaitu dibersihkan. Jadi sebelum berhubungan intim itu dibersihkan. Lakukan cara-cara ini setiap sahabat-sahabat sekalian ingin berhubungan dengan istri sahabat-sahabat sekalian. Maka insya Allah sahabat-sahabat sekalian ini akan mengalami perubahan yang sangat dahsyat, sehingga istri daripada sahabat-sahabat sekalian akan menjadi lebih bahagia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Silahkan komentar di kolom komentar jika ada yang tidak paham, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang enak disampaikan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.